Di invite dong. Mas Jaya yang invite deh, coba. Ini nggak tahu nih ininya. Kok aku nggak bisa ngeklik ya, Mas J? Balik. Mas Jaya yang invite aku dah. Ya, seperti biasa, kita akan berbicara soal bisnis ya. Kita akan berbicara soal bisnis. Insya Allah bareng saya, bareng Mas Jaya. Mas Jaya Setiabudi ini adalah seorang penulis, selain pengusaha ya, selain pendiri You Business, selain pendiri YA, Young Entrepreneur Academy. Beliau juga nulis buku The Power of Pepet, kemudian juga buka langsung laris ya, dan alhamdulillah juga bukunya nasional bestseller, alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Jaya. Salam. Wih, Bentar ini ya. kayak kakang-kakang babang-babang yang jaga villa. Oh iya ya. Kiranya double L atau single L? Hah? Suaranya bisa lebih jelas? Kiranya Suara Mas Jaya? sebentar. Jelas. Bilang single L atau double L? Sebentar ya. Aku pakai kamera Kencengin lagi. depan aja. Ini jadi biar coba dioperatorin. Nah, gini. Nah, ini kameranya biar bagus. Nah, Oh, ya. Ini bagus? Silakan Mas Jaya, sharing dulu. Sharing apaan? Hah? Kita Ini ngomong-ngomong kan santai atau gimana kita nih? banyak kan teman-teman nih lagi bisnisnya nggak terlalu oke, Mas. Jadi masa-masa mungkin apa ya, survival gitu. Mungkin Mas Jaya bisa ngasih tips ya, ngasih pencerahan lah buat mereka. Silakan. Sebentar, ini kelihatannya nggak bagus aku pakai kamera ini. Biar aku pakai kamera depan lagi aja, soalnya sinyalnya jadi malah tambah jelek ya. Mungkin Jadi resolusinya memang terlalu... wajahnya segitu, Mas, nggak bisa diganti-ganti lagi. Oh iya, bagusan kamera depan. Ternyata kamera depan memang buat live nih ya. Oh iya, Oke. kamera depan belakang kalau wajah segitu ya udah nggak bisa, Mas. Oke, Silakan, nah, Mas. nanti tak balas-balas dendam nanti aku. Jadi teman-teman ya, saya percaya. Hah? Udah bagus belum, teman-teman? Nah, mendingan. Oke. Mendingan ya. Oke, nanti Mas Oke. yang ini ya, kalau ada pertanyaan dari Mas ya. Soalnya aku harus melepas kacamata nih. Hah? Kalau nanti, kalau mau baca harus lepas kacamata, Mas. aduh, Oh, bisa nggak dulu apa-apa. terus ya. Lepas kacamata daripada lepas baju, bahaya. Oke, lanjut ya. Nanti aku bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Ya, silakan, Mas. Nah, jadi teman-teman, yang paling kita perlu syukurin itu pada saat kondisi seperti sekarang ini. Loh, apa itu? Boleh nanya? Boleh nanya. Boleh Iya. nanya. Itu mirror, Mas, mirror nih. Ini mirror saja pakai kamera depan. Nah, Ya, jadi dalam kondisi seperti ini yang paling penting kita harus syukurin adalah kita selamat. Itu aja, keluarga kita ya, selamat. Ini buat saya bentuk dari rezeki matangan kita. Kalau teman-teman sekarang saya tawarkan suatu, misalkan ya, anggap aja saya dapat bocoran dari malaikat untuk mendistribusikan rezeki Anda, ya. Anda dikasih per satu orang 30 miliar itu per satu orang. Tapi habis itu Anda satu keluarga harus masuk ke rumah sakit semuanya karena kena COVID. Mau nggak kira-kira? Kan begitu. Nah, inilah yang kadang-kadang kita tidak memahami konsep rezeki, apa sih yang disebut rezeki itu. Ya, dan juga pada saat mungkin kita semuanya di rumah, kita berkumpul, bisa sholat berjamaah dengan anak istri, yang biasanya mungkin sholatnya masing-masing, atau satunya bapaknya di pabrik, ya sekarang bisa sholat berjamaah, itu juga suatu rezeki. Ya. ya, Terus anak-anak kita mungkin ya, di luar sana banyak fitnah, di dalam rumah terhindar dari fitnah, yang ya. orang sering bilang, tapi nanti kan kuper. Ya, daripada saper, kan begitu. Ini juga suatu rezeki. Ya. Ya, Nah, ya, ya. jadi bisa jadi Allah menjaga kita banyak hal ya, yang kita seringkali tidak syukuri. Itu yang membuat apa ya, adab itu justru malah turun. Adab beneran, kan hukumnya Ya. begitu. Jadi kalau
Dan siapa yang mencukuri ya akan ditambah nikmat. Tapi yang mengkufuri itu bukan tidak ditambah nikmat, tidak. Tapi yang mengkufuri diadab. Ya, atau adabku sangat pedih kan begitu. Nah, jadi itu yang paling penting nomor satu teman-teman. Kita sebetulnya kondisi sekarang ini kita rezekinya tetap jalan, tapi bentuknya berbeda-beda. Ya, kalau rezeki dalam bentuk uangnya pun juga, itu juga bentuknya berbeda-beda. Ya, ambil contoh gini, dulu kita punya rezekinya mungkin bukan rezeki, dapat duit katakanlah 1 bulan dapat duit 10 juta. Tapi dikarenakan pas 10 juta itu kita kondisi normal, kita sering keluar rumah, kita sering ke mall dan macam-macam, simpanannya kadang-kadang nggak sampai 1 juta atau 2 juta. Ya, akhirnya mau beli rumah atau nyicil aja nggak cukup. Karena duitnya dipakai semua buat konsumtif, buat cicilan-cicilan yang tidak esensial gitu. Misalkan ya kayak HP yang lebih bagus, pakaian juga. Nah sekarang pakaian nggak usah ngeluarin lagi karena di rumah saja. Saya bahkan biasanya keseharian kalau saya live, ini sarung nih. Ini tadi kebetulan saya pakai celana, tapi celananya pun juga ini celana yang celana murahan gitu. Ya, jadi yang celana yang bukan celana buat pergian, celana rumah lah. Pakai sarung nih. Nah, iya. Aku biasanya pakai sarung, Mas. Aku kalau pakai sarung. Kemarin juga meeting JNE juga pakai sarung juga. Ya ini jelas stikernya cangkruk kan, gitu. Nah itu loh teman-teman. Jadi justru bisa jadi saat ini kita malah bisa menabung dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, itu juga rezeki. Tapi nanti akan terjadi pertanyaan seperti gini, Mas, kalau nanti semuanya tidak mengkonsumsi seperti gitu, nah nanti yang jualan fashion bagaimana? Nah itulah saya bilang. Kenapa saya kemarin memposting suatu yang sebenarnya riset ekonomi, riset hati. Ya, riset ekonomi, riset hati. Mungkin bisa jadi COVID ini sesuatu yang baik bagi kita untuk merenung bahwa selama ini mungkin kita sudah mencederai bumi dengan apa? Konsumsi berlebih. Ya, dengan apa? Materialisme. Ya, dengan apa? Merusak ekosistem. Tidak memperhatikan itu semuanya. Ya, sekarang saatnya kita mungkin memperhatikan. Saya terus terang sama anak-anak, sama istri, tidak banyak pengaruh. Kenapa nggak banyak pengaruh? Nah, pola hidup kita kayak gini kok. Dari dulu juga pola hidup kita seperti gini. Pakaian ini saya beli, itu kaos ini kan saya ganti setahun sekali. Maksudnya bukan dicuci setahun sekali ya, ganti kalau setahun sekali itu maksudnya setahun sekali ngeluarin edisi baru pada saat pada saat Kopdar Akbar. Jadi anak saya pun yang nomor 1, Aulia, itu beli pakaian tahun ini hanya beli setahun ini dia beli cuma 2 dan itu pun second semuanya atau dia sebenarnya pre-love, beli 70 ribuan rupiah. Ya, nah itu anak saya. Mengkonsumsi pun juga, kita bicara masalah makan saya, mau dalam kondisi normal ataupun sekarang, nggak beda juga. Kenapa nggak beda? Karena kita makan sama yang kita makan dengan yang ada di tempat office. Ya, terus masalah keluar rumah. Loh, terus gimana Mas J? Apa nggak bete nggak keluar rumah? Lah, alhamdulillah, saya sama anak-anak memang jarang keluar rumah. Sampai anak-anak itu ngomong seperti gini, anak istri saya ngomong begini, ya nih papa nih, buat rumah nyaman banget ya, jadi gara-gara rumah nyaman jadi kita juga malas keluar rumah ya. Terus kita ketersediaan stok juga di sini juga sudah terbiasa memang nyetok karena jarang keluar rumah kan begitu juga. Terus juga makanan juga sering dianterin sama teman-teman, itu juga rezeki yang dianterin. Jadi rezeki-rezeki ini harusnya yang kita syukurin ya teman-teman ya, termasuk tadi itu kesehatan itu sendiri. Nah, sekarang bicara masalah peluang. Saya tidak enak kalau mengatakan begini, bahwa mengambil kesempatan dalam kesempitan ini, atau selalu ada peluang dalam setiap kesempitan. Saya setuju. Tapi dalam kondisi seperti ini, lebih besar kita harus berpikir ke empati, dan juga merenung untuk tidak justru mencabuli bumi ini lagi, dengan keserakahan-keserakahan kita. Nah, artinya apa? Ayo kita setelah tadi merenung, ya, tentang atau muhasabah tentang masalah angka konsumsi kita, angka cukup kita yang selama ini berlebihan, ya toh. Nah, itu kita mulai kecilkan supaya syukur kita tinggi. Nah, kita mulai merenung, ya. Kita pas menjual pun juga jangan sampai nanti kita saat ini kita menjual sesuatu yang justru sifatnya malah konsumtif lagi, larinya ke sana. Nah, itu yang mau tanya boleh ya, silakan. Nanti Mas Ibu yang ini nih. Enggak, lanjut aja Mas, lanjut. Aku ngasih tahu yang lain. Oke. Itu ya. Oke, nah jadi teman-teman ya, makanya saya tidak
tadi sama Mas Ipo juga sepakat bahwa kita menggunakan kata-kata survive. Ya, survive dan membantu orang lain untuk survive. Artinya apa? Kalau kita sekarang ini punya kelebihan, kita membantu orang lain untuk survive. Teman-teman, saya ngecek di lapangan, ya, juga tadi kan ada Bibi yang saya live kan tadi kan, saya tanya sama Bibi, Bibi tempatnya Bibi itu pada di dalam rumah atau di luar rumah? Nggak ada perubahan Pak, kan itu ya. Biasa tuh pada di luar rumah ya nongkrong-nongkrong gitu, ya. Nah, kita nggak bisa ngatur mereka, kenapa? Karena mereka juga punya kebutuhan sendiri-sendiri, ya, yang kita nggak ngerti gitu loh. Kita bisa ngatur diri kita, tapi kita nggak bisa ngatur orang lain gitu loh. Ya, saya sama keluarga di rumah, tapi kita nggak bisa ngatur orang lain untuk tetap di rumah. Ya, apalagi mereka yang, ini kalau di pedesaan, kan di tempat saya kan kabupaten ya teman-teman, jadi kalau pas saya kemarin ke Padalarang, saya cek itu, di Padalarang sama Cimahi, masih macet, angkot masih ada. Ya, keseharian tukang tambal ban masih kerja, tukang sepeda masih kerja, ya, warung-warung kecil masih kerja, atau yang saya sering sebut namanya mensupport pekerja lapangan, ya, itu aktivitas ekonomi mikro itu masih jalan. Yang bolong ada di tengah itu bolong, ya, yang kelas sosial climber itu bolong. Tapi ini pun nggak semuanya bolong. Kenapa? Yang bolong itu misalkan yang sekarang lagi kena perampingan PHK, dirumahkan, ya, atau mungkin dipotong gaji, itu bolong. Tapi yang nggak bolong ada pegawai negeri, ya. Nah, pegawai negeri ini masih bisa menikmati gabut gaji buta, ya. Ini pegawai negeri jangan nanti marah-marah sama saya. Nah, kayak kenyataannya memang seperti itu. Kalau memang dirumahkan atau kerja di rumah, ya mereka tetap menerima gaji full. Tapi kalau karyawan swasta belum tentu seperti itu. Ya. Kalau yang PNS itu Mas kerja di rumah, kerja apaan tuh Mas? Aku nggak ngerti tuh. Orang ada yang nanya, emang selama ini kerja? Yang selama ini juga di rumah. Ada nanya gitu ke saya. Iya. Yang selama ini juga di rumah juga kan. Nah gitu. Jadi, nah kembali lagi, ada yang bolong. Seperti kayak di tahun 98 itu yang bolong di bagian tengah. Bagian tengah itu apa? Social climber. Yang tadinya nyicil-nyicil, sekarang mencicil beneran tuh. Ya, nah, sebenarnya peluangnya banyak. Yang punya duit bisa membeli barang-barang murah saat ini. Kenapa? Karena banyak. Ini pasti masih gelombang pertama. Gelombang pertama, 3 bulan pertama masih belum terasa. 3 bulan kedua, tabungan mereka udah mulai habis. Mereka mulai menjual barang-barang. Ya. Nah, jadi nanti itu mungkin saatnya kita membeli barang-barang murah gitu. Ya. Jadi jangan nyicil-nyicil Mas ya. Iya. Jangan nyicil-nyicil, jangan juga pecicilan gitu ya. Iya, yang nyicil jadi pecicilan sekarang kan. Nah, tapi ada yang pasar yang tidak terkena. Ya, yang sosialita beneran tidak terkena atau belum terkena dampaknya. Itulah mereka-mereka yang masih bisa nanti membeli mobil Mercy. Justru tahun 98 mobil Mercy itu naik penjualannya dibandingkan mobil Honda. Kenapa? Karena orang saat bisa beli, dia gengsinya semakin naik. Tapi krisis tahun ini, krisis yang corona ini, itu lebih dahsyat daripada tahun 98. Kalau 98 orang itu masih bisa keluar rumah untuk bekerja, ya, masalahnya tinggal masalah pemasaran saja. Tahun ini orang nggak bisa keluar rumah untuk bekerja. Artinya nanti di fase kedua, kalau duit mereka sosialita udah habis, ya mereka juga akan kena krisis. Kenapa? Pabriknya tutup. Kenapa tutup? Nggak boleh kerja. Ya, kan begitu. Nanti akan ada pabrik-pabrik kecil di rumah, atau istilahnya namanya kluster-kluster produksi, itu yang akan tetap hidup. Perhatikan deh, kluster produksi hidup. Dan ini sebetulnya simulasi, pandemi ini adalah simulasi awal. Bisa jadi akan terjadi pandemi seperti gini di masa yang akan datang. Karena yang memang ramalan-ramalannya Rasulullah juga mengarah ke arah sana gitu loh. Ya, akan terjadi pengurangan manusia yang cukup besar di muka bumi ini sebelum datangnya Dajjal nanti itu. Makanya pada saat datangnya Dajjal nanti kan dikatakan bahwa pengikutnya itu kan, saya juga heran kenapa kata angka-angkanya hanya puluhan ribu saja. Kemana semua orang-orang itu? Nah, bisa jadi mungkin akan terjadi pandemi yang besar yang akan menghabisi sebagian besar permukaan bumi ini nantinya. Bisa jadi seperti itu. Ya, mungkin ya, kan penafsirannya puluhan ribu itu kan bisa jadi banyak, bisa jadi memang puluhan ribu harfiah. Oke, baik. Sekarang bicara masalah untuk survive, kita jangan berbicara masalah idealisme. Tapi kalau udah bicara survive itu tidak berbicara masalah branding lagi. Udah bicara masalah selling, taktis. Promotion yang sifatnya juga taktis. Tadi saya barusan, sebelum ini Mas, aku barusan meeting sama timku jam 2 tadi, ya, itu berbicara masalah promotion taktis itu bagaimana. Ya,
Contoh kayak gini, kita kan sering mengadakan di YA itu ada materi namanya effective promotion, bukan aesthetic promotion. Artinya kalau yang sekarang postingannya sifatnya masih indah-indah beauty-beauty, ya itu sudah harus yang jepret kan. Kayak contoh jualan masker. Jualan masker nggak usah pakai copywriting yang aneh-aneh. Kenapa? Oh, demand-nya lebih besar dibandingkan supply-nya kok. Jadi tinggal ngomong, teman-teman, aku ada masker stok sekian. Ya, stok sekian, harga sekian. Selesai. Itu cepat banget. Ya, karena demand lebih besar dibandingkan supply. Oke, apa saja itu? Yang pertama, sembako yang bisa dikirimkan. Pokoknya kata kuncinya pertama, semuanya harus bisa dikirimkan. Ya, sebisa mungkin seperti itu. Nah, kirimkan itu bisa jadi dipaketkan atau di-enable, atau GoFoodable, ya, atau sepeda-able. Kalau sekarang yang radiusnya mungkin kelas perumahan, ya, itu sepeda listrik ini akan marak nih. Ya, ini sama Sultan Riko Dianto. Ya, sekarang kita juga lagi menggagas untuk menjual sepeda-sepeda listrik yang di belakangnya ada box-box untuk pengantaran-pengantaran. Karena ada suatu masalah yang timbul pada saat teman-teman yang punya restoran itu mau membuka akun GoFood sama GrabFood ternyata tidak mudah. Nah, terus mereka kemarin banyak request sama saya, Mas J, itu Ubimi ini bisa nggak dibuat tidak ada opsi pengantaran? Ya, atau oleh pengantarannya boleh nggak kita pakai opsi pengantaran sendiri? Mereka punya armada driver sendiri, kan begitu. Nah, mereka udah mulai mensius ke sana, harus cepat banget jaraknya. Ya, jadi kalau nggak GNE-able, GoFoodable, ya, atau mungkin sepeda-able, kan begitu loh. Ya, sepeda-able artinya radiusnya ya, radius di bawah 5 km itu. Baik. Terus produknya apa? Produk-produk sembako, jelas. Atau kebutuhan-kebutuhan primer. Ya. Nah, tapi kembali lagi, saya tidak mau menggagas pasar sosialita ya, teman-teman. Karena kalau sosialita itu, saya nanti akan masuk ke dalam ranah materialisme lagi. Saya nggak mau mengedukasi ke sana. Makanya saya tidak mau membicarakan hal itu. Meskipun itu masih bagus. Ya. Nah, terus pasar-pasar yang masih bagus juga, pasarnya tadi itu pasarnya gabut tuh, pasar gabut tuh pasarnya PNS. Ini biar diprotes nanti kita sama PNS nantinya. Nah, jadi itu masih bagus, ya. Baik, tapi sisanya adalah sembako atau pasar primer, ya, frozen food, jelas itu bagus banget. Yang nggak bisa difrozenkan, cepat belajar supaya bisa difrozenkan. Nanti kalau perlu saya akan live dengan namanya Rafli Egi, itu dia yang punya dodolo.id, dia spesialis menjual frozen food. Ya, nah termasuk distribusinya dia juga melakukan itu. Oke, frozen food ya, bagaimana yang sekarang yang tidak frozen difrozenkan atau bisa di-deliver dalam waktu 3 jam masih bagus, 6 jam masih bagus. Yang ketiga adalah pasar-pasar kesehatan atau pembersihan. Ya, di pasar pembersih itu yang tadinya, ini contoh dokter mobil itu melakukan sanitizer untuk pasar mobil tadinya, sekarang sanitizer untuk perumahan-perumahan. Ya, pembersih, herbal. Ya, herbal jelas, empon-empon itu lagi marak banget. Nah, tadi ada yang menjual empon-empon dalam bentuk packagingnya dicakepin bagus banget. Buat saya nggak penting. Ingat banget ya, segala sesuatu yang menambah cost di kebutuhan primer itu tidak benar-benar dibutuhkan, ya itu akan menjadi harga jadi naik. Ya, mendingan kemasannya tidak usah harus jelek banget, bukan berarti jelek banget, plastikan biasa banget, enggak. Mungkin dikasih besek, oke, tapi tidak harus kotakannya yang cakep, nggak perlu. Kita nggak mau beli kotak. Ya, ini penting dalam kondisi seperti ini, fungsi lebih penting dibandingkan gengsi, konten lebih penting daripada konteks. Alias kontennya 70%, konteks 30% udah maksimum. Oke, terus kemudian herbal. Sudah mainan anak mandiri. Saya sebut mainan anak mandiri karena pada saat anak-anak kita di rumah, perhatikan deh, itu tidak hanya ibunya yang kewalahan, bapaknya juga kewalahan, diajakin main sama anaknya terus. Ya, yang anak-anak tadinya sekolah, sekarang nggak sekolah itu kita diributin terus sama anak-anak kita. Pak main dong, main yuk. Ya, tidur diajakin duluan juga, nolongin anak juga. Waduh, ini anak-anak kita perlu mainan anak mandiri yang pas ibunya masih bisa beraktivitas, mungkin masak dan yang lain-lain, ya, karena mungkin bisa jadi pembantu juga tidak ada saat ini, ya, atau mau catering juga pada tutup. Nah, jadi ibunya bisa masak, anaknya bisa main mandiri, ya, bapaknya bisa kerja di rumah, gitu ya, mainan anak mandiri. Oke,
Terus home gym juga untuk menjaga vitalitas, tapi yang simpel-simpel yang di bawah 500.000. Ini kalau menurut riset saya nih ya, kualitatif saya di bawah 500.000 rupiah, home gym, ya yang karet-karetan begitu, barbel atau apa, atau mungkin apa, matras yoga dan yang lain-lain ya. Itu sifat-sifatnya yang home gym yang murah-murah ya. E-learning yang tadinya orang tetap butuh belajar ya, dan juga orang biasanya jarang punya kemampuan untuk memfilter materi-materi di YouTube yang sebanyak itu orang membutuhkan paket-paket pembelajaran yang khusus, termasuk pembinaan, bimbingan secara langsung yang bisa live seperti ini. Nah, itu dibuatin e-learning, paket-paket training tatap muka, jadikan e-learning. Terus kemudian, buat saya juga, orang membutuhkan konten-konten video, ya ini yang namanya indirect monetize, Mas. Indirect monetize, orang dalam kondisi seperti gini, banyak yang perlu killing time loh. Ya kenapa? Karena tadinya contoh nih ya, orang Jabodetabek itu membutuhkan waktu 4 jam untuk perjalanan berangkat kerja, pulang kerja. Ini 4 jam ini, pada saat dia di rumah saja, ini 4 jam bisa jadi tersisa, dia mikir killing time-nya bagaimana yang tetap produktif. Kalau main game, ya kurang produktif. Mungkin main game, batasin aja waktunya, tapi killing time hiburan dan pendidikan atau sifatnya menambah wawasan. Nah, ini butuh konten-konten yang untuk menarik traffic, ya istilahnya kalau bagi kita penjualnya adalah menarik traffic, bagi mereka adalah konten edukasi yang menghibur. Ya, nah traffic nanti itu dikonversi menjadi penjualan, ya alias dijualin produk-produk yang lain lagi. Sementara itu dulu Mas Ipo, gantian Mas Ipo yang sekarang ngomong. Oke, siap. Ya. Alhamdulillah ya. Apa ini? Ini nanya nggak cukup versi Mas Jaya. Oh iya. Tadi ini nanya-nanya dicatat ini sama Astrid ya. Oh iya, Masya Allah. Oke. Ini Pertanyaannya. istrinya kompak nih. Istrinya kompak. Pertanyaannya, nama wali kota Garut. Bukan. Yang nonton 1.200-an loh Mas. Keren ya, nih. Mudah-mudahan manusia semua ya, nggak ada yang jin. Ya. Jadi kalau yang teman-teman pasti udah pernah lihat ya, ada ada grafik yang dikeluarkan oleh Decode itu. Ya. Bagaimana sebelah sini tuh kayaknya merah banget gitu ya, potensial loser, di sini menjadi potensial winner ya. Kemungkinan besar dia yang menang, dia yang bertahan, dia yang bergema bisnisnya. Jadi seperti kesehatan, makanan yang sifatnya sembako atau yang hari-hari gitu ya. Terus juga si pendukung kesehatan gitu ya. Nah, ini masih akan diprediksi akan sangat-sangat kinclong. Ini kan prediksi, kalau pasti nggak ada yang tahu. Karena kemarin orang Februari, Maret, prediksi semua serba oke kan, tahu setengah bulan langsung tumbang semuanya gitu kan. Nah, tapi yang sebelah sini seperti traveling, ya, maskapai gitu ya, ini lumayan terdampak. Dan saya pikir andai kata misalnya ini, katakanlah ya, virus corona, hilang di beberapa negara, nggak ada, itu juga orang mau keluar negeri agak was-was ya. Jadi orang berpikir akan ada gelombang kedua kah, ketiga kah gitu kan. Dan pasti negara maju memfilter. Jadi kalau negara berkembang mau datang, pasti dia kasih standar yang lebih tinggi. Kamu harus suntik ini dulu, kamu harus suntik, pasti akan lebih ketat lagi. Jadi bukan sekedar visa, sama kayak kita pergi ke Saudi kan, itu kan ada visa, ada juga yang suntik gitu ya. Suntik pun sekarang ada lagi 2 jenis suntik seperti itu. Nah, bisa jadi karena kita negara berkembang, kita yang dimintain syarat gitu loh. Mereka akan gampang ke sini, ngabiskan uang, tapi kalau kita mau ke sana agak repot gitu ya. Nah, jadi saya setuju ya, memang kita sekarang adalah tahap survival ya, bukan sekedar berbisnis, apalagi memang kita misalnya niat mau cari untung, bukan gitu. Mending kalau memang ada untungnya lumayan, bantu bisnis yang lain, bantu teman kita juga biar untung. Gitu. Betul. Kita beli barangnya gitu kan. Nah, saya sih sampai sekarang ya sama istri itu dari dulu sampai sekarang, kalau ada temen nawarin pasti saya beli, nggak pernah nggak. Mau saya perlu nggak perlu pasti saya beli. Dan saya ngomong ini udah belasan tahun gitu, bukan sekarang doang gitu ya. Jadi karena saya besok nggak punya duit. Tawarin Mercy sama Sipo tuh. Mas aku mau nawarin rumah sama Mas nih. Tolong dibeli dong. Udah beli rumah loh. Jadi aku mau jual nih, serius loh. Beli rumah itu kan udah beli. Kampung Juragan satu properti loh. Keren. Tetangga. Ini bocoran ya. Jadi nanti saya akan tetanggan sama Mas Jaya di Kampung Juragan ya. Masya Allah.
Kalau mau ikutan, ayo ya. Silakan. Tapi yang bawa badan nggak boleh ikut ya. Di sana langsung ini Mas, kalau nah itu bicara sedikit kamu juragan Mas ya. Itu Ya, kemarin kita berandai, seandainya kita sekarang sudah pindah ke kamu juragan, itu tidak takut lockdown. Kenapa? Karena kita akan melockdownkan diri kita sendiri di mencukupi. sana. Iya, Ya, betul. Karena sudah ada perputaran perekonomian di sana sendiri. Yang kita rancangkan seperti ya, itu, Mas. Inilah ya, yang sebenarnya kita itu tidak punya kedaulatan perekonomian. Ini yang problem di Indonesia seperti itu. Kedaulatan perekonomian, terutama kedaulatan pangan. Bukan ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Lanjut, ya, Mas. Lanjut, Mas. ya. Jadi ya memang kayak negara-negara maju ya itu berusaha memang kita tidak mandiri sembakonya ya. Jadi kadang-kadang dia jual beras lebih murah, jual gula lebih murah agar kita ketergantungan gitu ya. Nah nanti ketika tiba waktunya ya harga udah nggak bisa murah lagi gitu. Sama kayak Mesir ya, Mesir itu perlu gandum gitu. Tapi Amerika bisa jual gandum lebih murah. Amerika bilang udah beli sama kami aja. Ya udah beli terus sama Amerika gitu kan. Nah, akhirnya industri gandum di dalam negeri udah nggak jalan lagi. Begitu udah nggak jalan lagi, harganya udah nggak normal. Harganya udah berbeda gitu. Nah, sekarang ini udah terjadi di Indonesia selama bertahun-tahun kan. Iya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Saya ngasih tips ya. Besok juga saya ada, insya Allah ada live IG juga. Pagi-pagi, insya Allah jam berapa besok? Jam 10 ya? Jam 10. Besok jam 10 saya bersama seorang psikolog gitu ya, biar kita nggak terlalu stres, ya keluarga kita nggak terlalu stres. Besok jam 10 pagi, seperti biasa saya nebeng IG istri saya, karena IG saya belum balik. Jadi saya ngasih tips ya, agar teman-teman apapun bisnisnya bisa survive untuk tahap seperti ini ya, agar bisnis kita bisa bergema, punya gema, kita harus mematuhi 4 formula ya. Yang pertama harus lebih efisien gitu ya, karena memang kalau nggak efisien repot ini ya. Kedua lebih kreatif, bagaimana barang mesti nyampe dengan lebih aman. Kalau jasa, misalnya kita punya jasa yang tidak diperlukan, coba kalau nggak bisa jalan ke depan, coba ke samping gitu. Ya, contoh misalnya gini, kita selama ini adalah ya tadi kayak Mas Jaya bilang kan yang bersihin rumah. Nah sekarang orang nggak mau dibersihin rumah, tapi dibersihin mobil mungkin mau gitu. Jadi kita miring dikit jalannya, tetap bersih-bersih tapi masih oke gitu. Ya, ini mesti kreatif ya. Jadi yang pertama efisien, yang kedua adalah kreatif, yang ketiga adalah health concern ya, harus concern pada kesehatan. Mungkin kita jual produk kesehatan, mungkin juga tidak. Ya, tapi kalau kita mau mendeliver barang, kita harus memastikan itu benar-benar aman. Orang tidak mau harga murah tapi nggak aman. Harus aman dari segi kesehatannya dia. Ya, ini aman nggak? Sumbernya dari mana? Terus nanti yang kurir ke sini, ya, Gojek sini gimana? Yang nganterin siapa? Nah, kalau kita bisa memastikan aman ini, health concern ini dipatuhi, insya Allah orang mau terima barang kita, ya, health concern. Yang keempat adalah online, memang, ya. Nah, jadi saya ulang ya, ECHO, E-nya tadi efisien, C-nya adalah kreatif, H-nya adalah health concern, ya, concern pada kesehatan, O-nya adalah online. Makanya kalau mohon maaf ya pengusaha-pengusaha yang mungkin sudah agak berumur, kadang-kadang nggak kepikiran soal online, nggak kepikiran soal Instagram, padahal pasar semua di sana gitu, ya, nggak kepikiran soal sosial media, padahal pasar semua di sana gitu. Nah bahkan sekarang meeting pun juga kita pakai Zoom meeting, pakai Google Google apa namanya? Hangout. Google Hangout gitu kan. Nah jadi mau nggak mau kan kita mau sampai kapan nunggu gitu kan, nggak mungkin juga pertemuan fisik gitu loh. Telepon juga terbatas, hanya 2 orang, 4 orang. Sementara kita perlu ketemu banyak orang. Jadi memang kita yang harus mempersiapkan diri. Jangan ngomong saya gaptek. Kalau ngomong saya gaptek, artinya Pak, saya nggak mau berubah, itu artinya. Ya, itu artinya. Cuma dia bungkus dengan kata yang elegan, gaptek. Padahal saya nggak mau berubah, saya malas berubah. Terima saya apa adanya. Nah, ngomongnya kayak gitu. Ya, kalau kita miliarder nggak apa-apa kok kayak gitu, ngomong kayak gitu. Tapi kalau masih hidupnya susah, cicilan banyak, ngomongnya diralat, saya bilang. Ya, lebih baik kita yang menyesuaikan diri. Dan kalau kita lihat juga orang udah jadi miliarder aja masih mau belajar kok. Apalagi kita yang masih pas-pasan gitu. Ya. Nah, jadi itu yang saya sarankan buat teman-teman. Ada 4 tips tadi ya. Tadi ada yang nulis, mungkin tulisannya kurang tepat, saya revisi ya. Eco ya, agar bisnis kita tetap bergema. Ya. Tipsnya adalah eco dalam bahasa Inggris juga artinya bergema, bergaung gitu ya. E-nya efisien, C-nya kreatif, H-nya adalah health concern, ya. O-nya adalah online. Kalau belum, silakan arahkan ke sini, gitu ya. Dan satu hal lagi ya, kalau bisnis itu
jadi contoh nih ya, kayak sekarang ada yang ngeluh-ngeluh gitu ya, wah lagi susah lagi ini. Pengusaha dimanapun itu memang nggak mudah jalannya gitu. Karena itu jadi pengusaha nggak sampai 2% gitu. Jadi kalau berharap jalan yang mudah berarti nggak cocok jadi pengusaha. Kalau masih ngeluh-ngeluh susah berarti nggak cocok juga jadi pengusaha. Mending cari profesi yang lain. Mungkin jadi Tarzan gitu kan atau jadi apa gitu. Ya, jadi kalau Avenger ya? namanya yang kayak ginian itu ya biasa aja pengusaha gitu. Justru sekarang ini lagi diayak. Ya, kalau bahasa ininya bahasa hari-harinya gitu ya, ibaratnya beras itu ya lagi diayak gitu. Kalau kita sanggup bertahan ya sudah kita akan survive. Dan ingat ya waktu krisis tahun 98 ya di Indonesia dan di luar negeri juga pada tahun yang berbeda, setiap kali krisis selalu lahir namanya miliarder baru yang dia punya cara main baru ya. Karena awan itu ada yang lagi gelap tapi sebenarnya di tempat lain lagi terang. Kayak sekarang nih saya di BSD, ini awannya lagi agak-agak gelap. Tapi saya percaya berapa kilometer dari sini tuh awannya lagi terang-terangnya. Jadi gelap nggak semuanya. Dan namanya uang ya, uang itu kan kayak hukum kekekalan energi bahwa uang itu tidak berubah jumlahnya. Ya dia cuma berpindah aja. Nah sekarang berada di Contohnya. uang itu berada di mana gitu. Ya jadi tetap optimis ya, tetap kita semangat gitu juga baik sangka, apalagi kita orang beriman, kita tahu bahwa Allah pasti menurunkan pertolongannya gitu ya. Kita nggak akan dibiarkan begitu saja gitu. Dan saran saya buat teman-teman yang jadi entrepreneur, ini sudah pilihan hidup ya. Anda yang memutuskan jadi pengusaha, Anda yang memutuskan jadi entrepreneur. Jangan sekalipun melakukan yang namanya pengurangan karyawan. Ya, Anda pikirkan caranya gimana. Jangan juga melakukan pengurangan gaji. Saya usaha belasan tahun, pernah juga turun, pernah juga ya macam-macam lah. Saya pernah juga menggadaikan barang, pernah juga jual barang ya agar bisa karyawan itu gajian gitu. Tapi belasan tahun saya bisnis, saya tidak pernah namanya nyetok gaji karyawan, mengurangi gaji karyawan, tidak memberikan THR. Semua hidup saya alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah. Ya, karyawan saya yang di Batam, di Serang, ya yang di Jakarta sama sekali tidak pernah. Jadi kita yang selama ini sebagai pengusaha dapat profit yang lebih, ya, ya sekarang kalau misalnya profitnya berkurang atau rugi ya terima. Kalau menurut saya lebih baik kita jual barang gitu ya, misalnya jual mobil, jual TV, jual laptop ya. Yang penting karyawan bisa tergaji dengan baik semuanya, jangan dikurangi. Ya, satu hal. Kalau memang kepepet juga, ngutang pun nggak apa-apa. Itu saya disetuju. Ya, ngutang pun nggak apa-apa, agar haknya karyawan bisa diberikan. Ya, saya ingat ya berapa tahun yang lalu waktu saya pindah ke Jakarta, kita juga sempat masa-masa susah. Ya, itu saya sama istri pergi ke Pegadaian, kita menggadaikan barang. Karena saya nggak punya emas, istri juga nggak punya emas, itu yang kita gadaikan adalah emasnya orang tua dan mertua waktu itu. Ya, orang nggak ada yang tahu itu. Ya, kita gadaikan, ya itu menjelang Lebaran waktu itu. Yang penting karyawan bisa dapat gaji, bisa dapat THR full semuanya. Ya, Anda yang memutuskan jadi pengusaha, Anda harus hadapi risiko semuanya. Ya, jangan kayak orang di luar sana, begitu lagi susah, PHK semuanya. Dia mikirnya simpel aja. Nanti kalau aku perlu 3 bulan lagi, tinggal rekrut, gampang kok. Ya, daripada aku gajiin dia, ngapain gitu kan? Nah, jangan jadi yang seperti itu. Bahkan kita bingung ya, dia kadang-kadang masuk dalam 100 terkaya, masuk dalam 1000 terkaya gitu ya, tapi gaji karyawannya kecilnya luar biasa. Apa iya pengen hidup seperti itu? Kalau saya sih nggak mau. Mending kita nggak usah masuk urutan kaya gitu ya, tapi tim itu senang sama kita, karyawan serap sama kita. Karena memang kita berjuang sungguh-sungguh untuk dia. Ya, ini kayak tim di kantor gitu ya, bahkan satu kompleks ini pun juga orang-orang yang bekerja di kompleks ini ya, security dan semuanya, itu saya berusaha kasih vitamin semuanya. Jadi vitamin yang saya pakai mereka juga pakai ya. Nah ini jadi bukan soal uangnya tapi komitmen kita sebagai pengusaha. Pengusaha itu memang dia tangan di atas, dia menaungi semuanya. Nah buktikan itu, jangan sekedar ngomong aja, oh hidup mesti bermanfaat, sebaik-baik manusia yang luas manfaatnya. Buktikan itu sekarang, jangan sekedar ngomong gitu. Caption bisa bagus, teks bisa bagus, buktikan sekarang itu. Ya, bersumpah, berikrar ya, pokoknya karyawanku tidak ada pengurangan, gajinya pun juga tidak ada pengurangan. Nah, itu baru namanya pengusaha. Sekarang coba kita lihat dari aspek rezeki. Kalau kita komitmen seperti itu, kita tekad seperti itu, apa iya Allah diam? Nggak mungkin. Jadi, insya Allah, ya pasti kita dibantu, kita akan dimampukan. Karena kita punya tekad seperti itu. Tapi kalau kita cari-cari akal bagaimana uang nggak keluar untuk karyawan kita, ya repot lah menurut saya ini. Ya. Jadi nggak cocok jadi pengusaha orang kayak ginian. Gitu. Ada yang mau nanya nih Mas? Banyak banget tuh. Hah? Yang mana itu Mau pertanyaannya nanya? banyak banget. Mau nanya, ukuran sepatu Mas Jaya loh, bukan? Apa nih pertanyaan? Angka cukup versi Mas Jaya. Oh, ada yang nanya, angka cukup versi Mas Jaya berapa? Berapanya ya duitnya? Ya. Pokoknya bisa makan minum ya cukup. Kalau saya sih menganut apa yang dikatakan sama Om Bob ya. Saya bisa makan hari ini, sepiring nasi hari ini. Ya, itu saya sukses. Kalau Om Bob bilang seperti itu.
Kalau buat saya pun juga kalau udah kepepet, ya kenapa enggak kita syukurin aja. Ya, Hmm. jadi kalau buat saya satu hari itu di tempat saya waktu itu ya catering itu ya teman-teman waktu masih catering sekarang kan makan masak ngikut di office semuanya. Jadi office makan apa, saya makan apa sama. Itu satu hari cuma 80.000 rupiah kok. Biaya cateringnya. Ya tinggal masak nasi sendiri kan. Jadi lauknya 80.000 rupiah. Berarti sebulan berapa Hmm. itu buat satu keluarga? Ya, Lumayan. 2.400.000 ya. Ya, Ya, 24. anggap aja lah ya. Anggap aja Dua sama setengah. kebutuhan yang lain gitu ya. Nah, anggap aja lah dengan ngurusin rumah gitu ya. Kan ada mungkin ada supir, ada yang lain-lain kan 10 juta ya masuk juga. Kan gitu ya. Untuk Hmm. rumah yang jadi gini ya. Kalau buat saya angka cukup saya itu fleksibel banget. Ya, saya lebih mengatakan bahwa cukup itu bukanlah masalah angka tapi masalah kata. Maksudnya kata itu apa? Kata syukur kita. Berapapun ya diterima. Karena kalau bicara Hmm. masalah angka cukup saya akan mengacu sendiri duluan. Kenapa kok saya mengkufuri nikmat Allah? Lawang Rasulullah aja, ya, yang sudah ditawarin apapun itu Rasulullah aja itu pada saat di embargo, itu yang namanya alusufah atau santrinya Rasulullah itu makan itu cuma dari kurma, diisep dari satu mulut pindah ke mulut yang lain, pindah ke mulut yang lain. Nah itu aja bersyukur kok saya nggak bersyukur kan begitu loh. Jadi buat saya masih bisa makan asik juga hari ini kan ya. Itu saya Ya, harusnya ya. sudah bersyukur. Hmm. Nah, angka Ya, cukup saya fleksibel saja. ya, ya, ya. Jadi bersyukur ya. Saya ingat banget tuh Hmm. ya ada seorang ustadz cerita ya. Jadi ustadz ini cerita tentang Gus Dur gitu ya, cerita tentang Gus Dur. Dia cerita ke saya. Pas dia cerita ke saya itu dia nangis. Padahal suasana tuh nggak lagi haru gitu ya. Dia Hmm. jadi ketika Gus Dur tuh lagi susah gitu ya, dihidangin sama istrinya tuh nasi pakai garam aja gitu ya. Istrinya nungguin makan gitu kan. Gus Dur tuh makan tuh dengan lahap dan dihabisin sama dia gitu. Dan istrinya kayaknya tuh tahu bahwa itu kayaknya kalau bahasa Jawa tuh dilek-lekan gitu loh. Hmm. Tapi pertama Gus Dur pengen bersyukur satu hal, kedua juga dia pengen menyenangkan istrinya kan. Istrinya udah menghidangkan itu, yang adanya cuma itu gitu ya. Ya udah dimakan gitu. Nah ini Ustadz ini waktu itu cerita ke kita, dia tuh sampai nangis kan, sampai nangis, sampai netes gitu kan. Kok bisa orang bersyukurnya seperti itu gitu loh. Dan itu orang zaman sekarang, bukannya sahabat, bukannya ini gitu ya, bukannya tabiin gitu kan. Nah, kita ini kan sebenarnya coba nih, kita punya rezeki luar biasa. Nggak semua orang terkoneksi ke Instagram. Kita punya Instagram, ya kan? Dan kita di Ya. rumah, ya alhamdulillah ada rumah, ada keluarga, itu kan juga rezeki, ya kan? Dan alhamdulillah kita sekarang masih di rumah, nggak di rumah sakit. Sebagian orang di rumah sakit. Belum tentu kayak kemarin tuh ya, ya saya nggak usah sebut namanya, orang kaya, punya bisnis triliun, tapi masuk rumah sakit karena COVID, ya. Itu mau ngecek aja nggak bisa. Punya duit di rumah sakit terbaik, mau ngecek aja hasilnya lama, ngeceknya lama, hasilnya pun lama berhari-hari. Jadi menjelang itu deg-degan luar udah Nah, itu itu orang kaya loh. yang paling bahaya itu maksudnya orang kaya itu lebih ketakutan dibandingkan orang miskin. Kalau orang miskin sekarang nggak ngapa-ngapain, dia tetap modal mandir sana kemari. Yang kaya yang ketakutan. Jadi Ya, tadi ya. di liputan 6 CNN juga melaporkan bahwa sekarang COVID anehnya itu lebih banyak menyerang orang kaya katanya. Iya. Nah iya Mas, Saya baca. orang miskin tuh Mas ya, kena flu kan imunitasnya lebih tinggi. Oh mereka Iya. Ya. hujan-hujanan. Ya Hmm. hujan-hujanan udah biasa. Kita hujan sebentar aja, jangan-jangan hujan-hujanan naik. Nanti kamu sakit loh kan gitu. Harusnya kan kita latih anak kita dengan hujan-hujanan. Ya, ya. Itu benar banget ya. Jadi kayak kemarin tuh ya, saya kan lihat ya keliling nggak naik mobil gitu ya, pakai mobil tapi nggak turun. Anak-anak kan di rumah terus kan bosen. Udahlah kita keluar tapi nggak turun gitu. Iya, Di iya, dalam aja sama. gitu. Nah pas keliling gitu lihat mereka kan ngerombol-ngerombol gitu kan, ngobrol-ngobrol. Gitu. Kadang sempat kesel juga kan, mboknya bubar gitu loh. Tapi akhirnya Tapi saya Mas, berpikir malah juga. nggak ada penyakit di sana Mas. Satu Jadi desa sini saya nggak pikir ada kan, Mas kayak gitu. jadi saya pikir ya mungkin mereka mungkin sudah terkena, terus sudah sembuh dengan sendirinya, sudah punya vaksin Iya, dalam tubuhnya gitu ya. Terus iya. juga mungkin mereka juga lebih sehat, lebih kuat. Ya sudahlah kita doakan aja mudah-mudahan. Dan mereka lebih keringat dulu baru upahnya. Ya saya pasti lakukan
mau ngapain? Sementara gitu. Ya, menafkahi keluarga. Takutkan dibandingkan coronanya. Persen. Buat mereka, apa sih COVID? Itu enggak, Bibi yang kerja di rumah itu kan tinggal sekitar sini. Itu pas mau masuk ke tempat office, Bi, cuci tangan dulu. Bi, pakai masker. Diketawain sama Bibi. Kenapa? Terus tanya sama Bibi. Kenapa? Karena di tempatnya Bibi nggak ada yang seperti gitu semuanya. Dan Bi, ada kasus nggak di situ? Nggak ada kasus gitu loh. Nggak ada meninggal apa gara-gara corona, nggak ada. Iya, Gitu itu loh. yang nagih hutang lebih menyeramkan Mas daripada COVID. Iya, betul. Rentenir lebih menakutkan daripada COVID-nya. Cicilan itu lebih menakutkan gitu kan. Jatuh cinta, jatuh tempo sama-sama deg-degan, tapi ya jatuh tempo lebih mengerikan gitu kan. Itu Ya, cerita jadi- dikit Mas, ini ngalor Ya. ngidul dikit Mas ya. Masalah tadi yang Mas cerita tentang Gus Dur tadi itu, ya, Hmm. itu sebenarnya terjadi pada ulama-ulama sekarang juga. Ya salah satunya guru saya Abi Ihya Ulumuddin, itu beliau itu waktu itu pernah, beliau ini kan orang yang kalau bahasanya nyenengke wong, suka nyenengke wong. Jadi kan ada Menyenangkan istilahnya orang. beliau itu kan menyenangkan orang lain, itu selalu berusaha seperti itu. Nah, jadi suatu saat Abi Ihya ini ya mendatangi rumah murid-muridnya atau istilahnya jamaahnya. Pas mendatangi rumah jamaah itu disajikan makanan. Terus kemudian kebiasaan Abi makannya dengan lahap dan nambah begitu. Ya, karena menghargai mereka, menyenangkan mereka karena supaya mereka lihat Abi, Abi lahap. Nah, pada saat itu santrinya Abi yang nyetirin itu makan sedikit langsung berhenti. Ya, terus pas Abi makan lahap begitu, Abi diingetin sama santrinya, Abi, itu lauknya wis meneng. Nah, Abi bilang gitu, wis meneng. Maksudnya apa? Mau ngomong sesuatu didiemin. Sama suruh diem. Sampai tadi pas begitu selesai, lahap begitu, habisin semua sama Abi di mobil, santrinya ngomong lagi, Abi, ngapunten, mohon maaf. Tadi tuh lauknya kan wis diem. Ya, diem, nggak usah ngomong. Digitu kan sama Abi. Tahu nggak kenapa Mas? Lauknya basi. Jadi lauknya itu basi, tapi sama Abi tetap dimakan. Dan Abi tahu itu. Itu jarang terjadi sama orang-orang zaman sekarang. Nah, tapi ya saya aja akan melakukan itu. Kalau saya jangan buru-buru basi, alatnya tak lempar kan. Wasem kamu ngerjain aku ya. Iki cireng apa sandal? Saya pernah tak lempar. Saya pernah gitu, lempar gitu. Ini cireng apa sandal? Ngasih sampel kayak gini. Ya, gitu lah. Mas, aku mau ngomong sedikit nih masalah. Tadi kan apa sih yang dimaksud dengan kita semuanya harus meng-online-kan? Kadang-kadang kan terjadi kendala seperti gini. Ya Mas, aku mau meng-online-kan, tapi tenaga kerjaku sendiri bagaimana Mas? Ya, aku produksi masker nih oke, ya. Atau mungkin produksi masih oke, tapi packaging dan segalanya ini kan juga butuh karyawan lagi, datang ke sini lagi. Itu sementara kan diimbau untuk tidak melakukan itu. Dan industri rumahan dilakukan sama anak istri masih bisa. Tapi packaging barang-barangnya bagaimana? Ya. Nah, ini sebetulnya kan makanya saya mengatakan gini. Ini pas kebetulan banget qadarullah ya terjadi seperti ini yang tidak saya doakan. Tapi kita kemarin ini kan akhir dari roadshow 11 kota untuk pengenalan kembali revolusi saluran distribusi. Ya. Jadi yang saya tuliskan bahkan awalnya menuju Rp9.000 per kilogram se-Indonesia. Yang kita sudah praktekkan sendiri, Rp9.000 per kilogram se-Jawa. Se-Jawa. Nah, dengan cara apa? Memasukkan barangnya di tempat pergudangan kita. Akhirnya apa? Nggak usah di packing sendiri. Nah, begitu nanti ada pemesanan, biaya packing cuma Rp2.000, terus kemudian plus ongkos kirim Rp9.000 per kilogram. Kalau misalkan satu kali pengiriman ada 10 kilogram ya Rp90.000, tapi packingnya cuma Rp2.000, tetap sama. Nah ini mudah-mudahan jadi solusi buat teman-teman yang membutuhkan jasa pergudangan dan packing, terus pengiriman kurirnya Rp9.000 per kilogram se-Jawa. Jawa. Ya, se-Jawa. Ya. Ini Ini salah bahkan satu solusi.
ya, seperti itu. Nah itu sekarang kita mau nggak mau akhirnya harus bergeser ke sana. Karena sebetulnya Cina sudah memanfaatkan seperti itu. Ini yang kita modeling dari Cina, dari Amerika, itu mereka sudah pakai fulfillment center. Ya tadi itu Mas, yang menggeser dari fixed cost menjadi variable cost. Yang tadinya fixed cost semuanya jadi variable cost. Ya. Jadi sebenarnya lebih ringan. Ya. Oke. Tadi saya ngomong soal PNS ya, Mas Jaya juga ngomong soal PNS ya. Jadi gini, saya sama Mas Jaya ini kenal bukan sehari dua hari ya, kita udah belasan tahun gitu ya. Jadi kita insya Allah sangat respect sama PNS ya. Gini, kalau teman-teman memang memutuskan jadi PNS, itu ya nggak apa-apa, bagus, mulia gitu. Tapi niatnya kalau kita pengen jadi PNS itu adalah apa? Melayani masyarakat, melayani umat. Nah, banyak di antara kita pengen jadi PNS kenapa? Pengen dapat uang gampang, pengen gabut, ya kan? Pengen jaminan pensiun, itu yang niatnya nggak benar kan? Gitu. Jadi kalau memang niatnya PNS, ya serius jadi PNS ya nggak apa-apa, tapi niatnya memang melayani gitu loh. Ya, jangan niatnya karena uang gampang, kerja gampang, ya jaminan hari tua, bukan gitu cara pikirnya. Kalau gitu kan ini udah nggak benar. Artinya apa? Itu kan uang dari rakyat, gitu loh. Ya kita aja ambil uang dari customer aja itu nggak benar, apalagi uang dari rakyat kan? Itu rakyat jumlahnya gede banget gitu. Ya jadi teman-teman yang misalnya PNS, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau memang sekarang work from home juga is okay gitu ya. Tapi Anda harus berpikir, ini tanggung jawab, ya bagaimana nih tanggung jawab mesti terlaksana, terjalankan gitu. Ya apalagi kemarin pemerintah menyerukan kalau PNS jangan pulang kampung gitu kan. Nah ya udah nggak usah pulang kampung, nggak usah cari-cari cara. Karena kalau niatnya pulang kampung ya bisa aja gitu loh. Tapi kalau dibilang jangan, ya udah jangan pulang kampung gitu. Ya, jadi ini bagi teman-teman yang memang memutuskan jadi PNS gitu ya. Kita insya Allah menghormati yang profesi seperti itu. Karena kakek saya juga PNS, saya juga dinafkahi oleh kakek saya yang PNS itu. Jadi ya work from home ini menurut saya sih bagus juga gitu ya. Saya juga rata-rata hari-hari itu di rumah gitu ya. Saya biasanya mandi jam 9 pagi atau jam 10 pagi biasanya gitu ya. Kita ya hari-hari biasanya di rumah. Sabtu barulah biasanya saya keluar ya ngasih pembinaan buat mitra-mitra biasanya gitu. Nah hari-hari kita di rumah gitu ya. Jadi memang udah biasa banget ngurus apa-apa pakai WA semuanya, pakai telepon semuanya gitu ya. Nah mungkin yang lain nggak terbiasa dengan work from home ini gitu ya. Sebenarnya kan Nabi juga bilang kan, rumahku surgaku. Jadi rumah ini udah yang terbaik, nggak ada lagi yang lebih baik pada rumah gitu loh. Kayak kemarin tuh mitra ya pas jalan-jalan dibilang ya, begitu sampai di tempat wisata dibilang, wah ini tempat yang paling menyenangkan, dia bilang seperti itu. Langsung saya ralat, harusnya tempat yang paling menyenangkan tuh rumah, bukan tempat wisata, bukan hotel, bukan luar negeri, bukan kota A, bukan kota B gitu loh. Tentu kita happy kalau jalan-jalan ke sebuah kota, pergi wisata, tentu kita happy gitu ya. Tapi harusnya tempat yang paling menyenangkan di jangka panjang itu adalah rumah. Kalau di rumah ini nggak bisa bahagia, itu masalah itu. Jadi kalau ada seruan work from home, itu harusnya kita bersyukur. Kenapa? Kita diingatkan, itulah yang sebenarnya. Apalagi bagi perempuan. Perempuan kan memang jihadnya di rumah. Nggak ada tempat yang lebih baik daripada rumah gitu. Ya, jadi saya memaknai WFH itu, ya WFH itu bahkan kita bisa mencetak hasil yang luar biasa, hasil yang wow gitu ya dari rumah. Karena itu namanya adalah WFH. Wow from home. Wah, gitu. Oke, kita lagi pertanyaan. Ada salam dari Umar Rusman. Kirim salam. Oke, kirim salam boleh, kirim saham juga boleh ya. Kirim saham semua diterima. Mas, terus ada yang nanya nih. 5 menit terakhir. 5 menit terakhir nih. Mereka nanyain ini Mas, amalan harian Mas Jaya. Nah, silakan Mas. Penasaran katanya. Penasaran katanya. Oke, sebenarnya kalau ngomong gini tuh gak enak ya, karena kan nanti menjadi riak bisa, jadi siar juga bisa. Tapi pada saat COVID seperti ini, sebetulnya kan guru-guru kita juga mengajarkan untuk paling tidak, beliau mengatakan begini, pada dasarnya kalau ada amalan yang sudah lengkap, yang sudah diramu oleh para imam, kalau seandainya itu pun juga berat bagi pengusaha, ya atau orang biasa, bukan santri, ya sudah diamalkan kalau pas COVID membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwa samin alim, itu 11 kali setiap habis sholat. Nah, tapi kalau saya sendiri sama keluarga, saya sama anak istri, itu rutin insya Allah setiap habis maghrib itu selalu mengamalkan rotibul haddad. Jadi rotib al-haddad itu sudah diramu oleh Imam Haddad, itu Imam abad 15 ya, Masehi ya. Itu beliau sudah meramu. Jadi kok gini loh teman-teman, kalau ada sebenarnya master trainer, master chef, lah ini master doa. Master trainer, master chef itu gini loh teman-teman. Kalau master chef itu nyicipin makan,
dijilat gini, dia bisa reverse engineering, bisa mengetahui bahwa oh ini ring, bisa mengetahui bahwa oh ini terdiri dari bahan gram diproses seperti gini mana duluan. Itu master Ya. chef. Master trainer itu begitu melihat suatu masalah, melihat seseorang, oh orang ini tampang mukanya kayak gini, cara bicara seperti gini, dia perlu training apa, dia udah ngerti. Itu master trainer. Nah, master doa itu, beliau tuh kayak sudah ngerti. Oh, doa itu susunan pertama kalinya seperti ini, kedua ini, ketiga ini, supaya pintu langitnya buka, ibaratnya gampangnya gitu loh. Ya, itu nalarnya seperti itu. Kita nggak ngerti karena doa itu berbicara masalah metafisika. Ya, nah ini beliau ini imam masyhur namanya Imam Al-Haddad, itu yang membuat Rotib Al-Haddad dengan Wiridul Latif ya. Rotibul Latif, Latif itu dibaca setiap subuh. Nah ini bacalah paling enggak kalau bisa baca Rotib Al-Haddad, bacalah Rotib Al-Haddad. Itu ijazahnya juga umum. Ya, syukur kalau mau ke tempat kita bersama-sama, gabung setiap jam 6:30 itu kita ada Zoom Rotib Al-Haddad bersama-sama dengan kita gini Mas, kita udah mendirikan juragan ngaji di 6 kota. Juragan ngaji. Jadi kita udah ada kurikulumnya, kitab-kitab apa yang dibahas ya di juragan ngaji tersebut, dan itu yang ngaji para juragan-juragan, supaya para juragan nanti ini berkonsep dzikir dulu nomor satu, seperti Agi mengatakan dzikir, fikir, baru ikhtiar. Kalau kita berprinsip ikhtiar duluan, itu nanti kita kayak COVID gini, terjadi ketakutan. Kalau kita dzikir dulu, dalam artian kita tawakal lebih dahulu, ya jadi kan konsep, oke, kita tawakal pada Allah. Apa sih konkretnya tawakal? Yaitu kita dzikir, itu kan kita tawakal. Berzikir itu kan kita tawakal itu kan. Nah, jadi menyerahkan kepada Allah, dzikir dulu, baru fikir, baru ikhtiar kan begitu loh. Nah, jadi dzikirnya harus dirutinkan ya, apalagi di awal. Ya pas kayak gini kita takutnya itu dengan berserah kepada Allah gitu loh ya. Jangan takut dikarenakan logika kita mendominasi, akhirnya kita mau keluar paranoid banget. Nanti lihat orang batuk sebentar kabur kan gitu ya. Nah itu kan nggak perlu sampai segitunya lah gitu ya. Nah itu yang membuat kita tenang, alhamdulillah seperti itu. Ada lagi nih Mas sebetulnya, selain bicara masalah amalan ya, kita ini di bisnis sendiri itu sebetulnya sejak buka sudah mulai berkonsep semi pesantren kan. Ya, dalam artian memang kita sediakan mes cewek sama mes cowok, terus tempat tinggal di situ, makan minum semua di situ. Ini saya aja nggak tahu kalau ini hari libur, tapi kan karena teman-teman karantina di rumah semuanya, jadi mereka tetap masih ada di mes, maksudnya di mes di depan rumah saya, mereka tetap di sana semuanya gitu loh. Dan begitu saya bilang meeting, ya langsung datang meeting. Saya baru ingat loh, ini hari libur ya. Baru tahu juga ya, alhamdulillah tim saya itu ya tidak hitung-hitungan seperti itu. Karena nah kemarin sebetulnya gini, menjadi perenungan pada saat COVID ini, dan akhirnya momentumnya kita gulirkan dengan teman-teman, yuk mau nggak menjadi shareholder bersama di tempatnya, yuk bisnis lah gitu loh. Dalam artian kita mau bagi profit sharing 30% dari keuntungan yuk bisnis, ya, tapi sepertiga gajimu tak potong gitu loh. Nah, itu kan. Nah, tapi makan sebetulnya gini, teman-teman itu nggak digaji pun juga makan minum tempat tinggal sudah tersedia semuanya. Plus tambah gaji, plus tambah profit sharing. Nah, jadi pay less and more. Diubah dari fixed cost menjadi variable cost, dan mereka alhamdulillah setuju. Kan begitu. Nah, itu jadi itu yang kita lakukan, dan dengan mindset seperti itu, jangan nanti hanya pada saat, oh ini saat berlaku pada saat COVID. Enggak. COVID itu pas momentum saja. Sebenarnya kita dari kemarin mencari bentuk sesuatu yang melibatkan teman-teman bagaimana. Pas COVID yuk kita lakuin sekalian yuk sama-sama. Dan teman-teman alhamdulillah setuju. Ya. Jadi nanti sebetulnya ini kita ngomong apa adanya. COVID ini tidak menurun pada saat yuk bisnis. Untuk yuk bisnis tidak menurun. Justru malah tambah naik. Kenapa? Karena tambah naik. Ya karena orang larinya ke online. Nah, otomatis pergudangan kita juga tambah naik. Ini frozen food aja itu dari satu chiller sekarang sudah menjadi 3 chiller di satu gudangnya. Gudang Solo 3 chiller, gudang Cimanggis 3 chiller. Ini juga kita sudah mau nambah lagi 3 chiller lagi. Karena nggak muat udah chiller-chillernya itu. Gitu ya. Nah, kalau amalan cuma tadi sih yang paling saya sarankan untuk rutin ya buat teman-teman dibaca, sudah diramu oleh. Saya juga rutin duha ya Mas ya? Ya insya Allah begitu, cuman kan nggak enak diomongin.
Ya, Ya, ini kan ya cuman kita lurusin niatnya biar ini kan ada 1.300 yang lihat. Kalau mereka akhirnya rutin duha kan, insya Allah amal jariah mas, insya Allah kan. amin amin. Dan memang Jadi duha kalau ini kan bagus bagus buat rezeki, bagus juga untuk ya, nolak bala ya, juga ya, menjaga keluarga kita. Ya, kita punya waktu 2 menit ya menjelang selesai ya. Insya Allah ini sore yang bermanfaat. Kita asar, hujan, hari Jumat, insya Allah makbul. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi ada tantangan, lagi ada masalah, mudah-mudahan diselesaikan urusannya, diselesaikan masalahnya. Yang lagi sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan gitu ya. Setidaknya kalau kita lagi susah, itu kan ada kemuliaan yang luar biasa. amin Ya, saya amin. pengen tekankan ya. Jadi Allah tuh tanda petik ya, nggak rela lihat kita susah. Kalau kita susah langsung dikasih kompensasi. Hujan itu susah menurut Allah, maka dikasih kompensasi apa? Doanya makbul. Sakit itu juga susah, ya. Allah kasih kompensasi, doanya makbul, dosa-dosanya gugur, ya. Safar juga itu sebuah kesusahan, dikasih lagi kompensasi, doanya makbul, dosanya berguguran. Nah, apalagi pandemi seperti ini, saya yakin tuh pasti ganjarannya luar biasa, ya, ganjarannya luar biasa. Insya Allah. Tetap besar harapan. Tadi malam kita live bersama Imam Samsi Ali ya di New York. Itu adalah angka tertinggi di dunia sekarang kematian, ya. Amerika juga tertinggi di dunia. Tapi beliau justru besar harapan. Ini pasti dakwah akan terjadi besar-besaran di sini, ya, akan terjadi syiar besar-besaran di sini, dia bilang gitu. Kalau kita bisa tunjukkan akhlak yang baik, ya. Mungkin itu menurut saya. Apalagi kita namanya pengusaha. Kapal itu ya kalau ditaruh di pinggir pantai itu dia akan aman-aman saja, akan baik-baik saja. Tapi bukan untuk itu kapal dibuat, ya. Kapal dirancang untuk menerjang badai, ya. Sama juga seorang entrepreneur ya, dia tidak dirancang untuk gitu-gitu saja. Dia memang dirancang untuk menyelesaikan masalah dirinya dan orang banyak, ya. Dan juga dirancang untuk apa? Mengatasi krisis ya, buat dirinya, buat perusahaannya juga buat bangsanya. Jadi insya Allah tetap optimis. Besok insya Allah saya akan hadir lagi di Instagram istri saya live ya bersama psikolog ya, seorang psikolog Mbak Desi. Insya Allah jam 10 pagi ya, jam 10 pagi hari Sabtu. Besok ya Pak, Sabtu. Sabtu. Kalau sorenya kan kita ini ada Zoom meeting kan sama teman-teman pengusaha. Jadi ya? Jadi ya? Jadi dong. Oke, nanti Senin juga insya Allah saya sama Pak B nih akan dengan Pak B akan live di Instagram. Branding. Pak Subiakto. Ya, branding, di branding, ya. Tapi malam Ya, sekitar nggak salah jam 20 ya, nggak salah ya, saya lupa. Betul ya jam 20 ya? Lupa saya. Sepertinya iya, nanti saya umumkan ya. Oke, thanks ya Mas ya. Teman-teman, ya assalamualaikum, mohon maaf lahir batin. Ya, Mas Jaya. Dadah. Salam buat Mbak Hongkong ya. Iya, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum.